Oke, jadi sekarang kita akan bahas solusi persamaan medan Einstein yang pertama yaitu solusi Schwarzschild. Nah, solusi Schwarzschild itu adalah solusi persamaan medan Einstein untuk ruang waktu yang bersifat statik, vakum, dan simetri bola. Nah, untuk ruang waktu yang statik, sumber gravitasi itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi, alpha dot sama dengan beta dot sama dengan 0 gitu ya. Nah, sumber gravitasinya nggak berubah terhadap waktu, maka tensor magnetiknya juga nggak berubah terhadap waktu. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan tensor magnetik ansatz kita itu menjadi seperti ini. Dan juga determinantnya itu adalah G sama dengan E minus E pangkat 2 alfa plus beta E pangkat 4 sin kuadrat theta. Nah, komponen tensorici yang tidak nol dengan syarat statik yaitu alpha dot sama dengan beta dot sama dengan 0 itu adalah seperti ini. Dan skala ricinya kalau kita ambil alpha dot sama dengan beta dot sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau untuk solusi eksterior karena di video ini kita akan bahas solusi eksteriornya aja. Berarti kita berada di luar sumber medan gravitasi. Nah, di luar sumber gravitasi itu solusi Schwarzschild itu adalah solusi vakum. Artinya tidak ada energi maupun materi di sekitarnya. Di dalam sumber gravitasinya itu ada materi itu ya, ada tensor energi momentumnya. Namun di sekitarnya itu tidak ada. Karena di sini kita menganggap bahwa ya vakum gitu ya, karena vakum itu adalah sifat dari tensor solusi Schwarzschild. Nah, dari relasi tensor ricci dan tensor energi momentum, kita memiliki relasi bahwa R mu nu itu sama dengan kappa T mu nu minus setengah G T. Nah, karena T mu nu sama dengan 0, maka trace dari tensor energi momentum juga 0, sehingga R mu nu itu sama dengan 0. Nah, meskipun tensor ricci 0, itu bukan berarti bahwa ruang waktu di sekitar sumber gravitasi itu datar. Karena yang menunjukkan kelengkungan itu adalah tensor Riemann. Ya, meskipun sebenarnya tensor ricci itu adalah kontraksi dari tensor Riemann gitu ya, kris bidang dari tensor Riemann-nya. Nah, namun meskipun tensor ricci-nya itu sama dengan 0, itu nggak tentu bahwa tensor Riemann-nya itu sama dengan 0 juga. Nah, geometri seperti ini itu disebut sebagai Ricci flat, namun tidak Riemann flat. Ya tidak datar karena tensor Riemann-nya itu nggak tentu nggak 0 gitu ya. Tapi kalau tensor Riemann-nya itu juga 0, nah geometrinya itu pasti datar. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan medan Einstein yang vakum gitu ya, yaitu G mu nu sama dengan R mu nu minus setengah G mu nu R. Nah, kita tinjau G00, kita substitusikan, kita akan dapatkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu 2 beta aksen E pangkat 2 alfa minus beta R minus E pangkat 2 alfa minus beta per R kuadrat ditambah E pangkat 2 alfa per R kuadrat sama dengan 0. Itu pula G11 di sini, ya komponen yang nggak nolnya ya. Dan juga ada G22 dan juga G33 yang diberikan dalam relasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tinjau sifat asimptotik. Jadi ketika R itu sangat besar gitu ya, kita tinjau di sangat jauh dari sumber gravitasinya, maka ruang waktu itu akan terlihat datar. Sehingga metriknya itu harus menjadi metrik Minkowski. Ya, tentu saja metrik Minkowski ini kita gunakan koordinat bola gitu ya, koordinat spherical. Dimana G determinan metriknya itu adalah minus E pangkat 2 alfa plus beta R pangkat 4 sin kuadrat theta, itu harus menuju ke eta gitu ya. Determinan metrik Minkowski pada koordinat bola yaitu minus R pangkat 4 sin kuadrat theta. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa beta itu sama dengan minus alfa karena ya E pangkat ini itu harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, apabila disubstitusikan bahwa beta itu sama dengan minus alfa pada komponen 00 pada tensor Einstein, itu kita dapatkan bahwa G00-nya itu yang sebelumnya memiliki bentuk seperti ini, maka kita akan dapatkan minus alfa aksen E pangkat 4 alfa
per R minus E pangkat 4 alfa per R kuadrat ditambah E pangkat 2 alfa per R kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pindah luaskan, maka kita akan dapatkan 2 alfa aksen E pangkat 4 alfa per R ditambah E pangkat 4 alfa per R kuadrat sama dengan E pangkat 2 alfa per R kuadrat. Nah, kalau kita kalikan dengan R kuadrat per E pangkat 2 alfa, maka kita akan dapatkan 2R E pangkat 2 alfa, alfa aksen plus E pangkat 2 alfa sama dengan 1. Jadi kita memiliki relasi seperti ini, dan ini itu tidak lain kita bisa tuliskan dalam turunan. Jadi DDR R E pangkat 2 alfa. Jadi kalau kita turunkan kan kita bisa menggunakan aturan perkalian gitu ya. Yang pertama R-nya itu yang diturunkan, maka kita akan dapatkan suku yang di sini. Nah, kalau R-nya nggak diturunkan dan E pangkat 2 alfanya diturunkan, maka kita dapatkan turunan dari R E pangkat 2 alfa itu adalah 2 E pangkat 2 alfa, alfa aksen gitu ya, dengan turunan tandai. Nah, jadi dengan demikian kita pindahkan dan kita integralkan, maka kita akan dapatkan bahwa R E pangkat 2 alfa itu sama dengan integral dr. Nah, integral dr itu adalah R minus Rs, gitu ya, di mana Rs di sini itu adalah sebuah konstanta yang kita sebut sebagai jari-jari Schwarzschild. Itu konstanta integrasi. Nah, dengan demikian E pangkat 2 alfa itu sama dengan 1 minus Rs per R, dan dalam limit medan gravitasi lemah, maka G mu nya itu harus sama dengan eta mu nu plus H mu nu, dan eta mu nya itu sama dengan 1, dan juga H mu nya itu sama dengan 2V per C kuadrat, maksudnya H00 ya. Jadi kita tinjau G00 itu sama dengan 1 plus 2V per C kuadrat. Nah, jadi kita bisa menyamakan ini tadi G00 G00 itu kan E pangkat 2 alfa tuh, dan V itu sama dengan minus Gm per R gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan bahwa Rs itu sama dengan minus 2 Gm per C kuadrat gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan E pangkat 2 alfa itu sama dengan 1 minus 2 Gm per C kuadrat R, dan kita dapatkan bentuk jari-jari Schwarzschild-nya Rs itu sama dengan 2 Gm per C kuadrat. Nah, dengan demikian kita dapatkan elemen garis eksterior Schwarzschild gitu ya, elemen garis pada geometri di luar sumber gravitasi, yaitu ds kuadrat sama dengan 1 minus Rs per R C kuadrat dt kuadrat minus 1 minus Rs per R pangkat minus 1 dr kuadrat R kuadrat dt kuadrat minus R kuadrat sin kuadrat theta dv kuadrat, mana tensor matrix eksterior Schwarzschild-nya itu seperti ini minus. Nah, jadi kita memiliki bentuk elemen garis seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa solusi Schwarzschild elemen garis itu memiliki dua singularitas, yaitu ketika kita ambil R itu sama dengan Rs, maka suku kedua di sini itu akan menjadi sepernol ya. Ini kan Rs ini 1 minus 1 0, inverse-nya berarti kan supernol. Dan ketika kita ambil R sama dengan 0, maka di sini menjadi Rs per 0 gitu ya, Rs per 0, dan ini juga Rs per 0. Itu memiliki suku R super 0 juga. Nah, ketika R kurang dari Rs, maka nilai G00 itu akan bernilai negatif. R kurang dari Rs, maka di sini itu akan bernilai negatif karena di sini jauh lebih besar daripada 1 gitu ya, sehingga nilainya itu akan negatif, yang artinya ruang waktu itu akan bersifat rupa ruang gitu ya, space like, yang artinya kita nggak bisa mengamati. Nah, dengan demikian pada R sama dengan Rs itu adalah titik batas agar informasi itu bisa diamati. Nah, oleh karena itu jari-jari Schwarzschild itu disebut sebagai horizon peristiwa. Nah, itu adalah batasnya. Nah, jari-jari Schwarzschild ini dapat diturunkan melalui hukum Newton, yaitu misalkan setengah mc kuadrat sama dengan gmm per rs kuadrat, di mana di sisi kiri ini tidak lain adalah energi kinetik untuk cahaya, dan di sini itu adalah energi potensial di Rs. Nah, kemudian kita dapatkan Rs-nya itu sama dengan 2 Gm per G kuadrat, seperti yang kita sudah dapatkan sebelumnya.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa kecepatan lepas dari jari-jari Schwarzschild itu sama dengan kecepatan cahaya, gitu ya. Nah, dalam horizon peristiwa, gravitasi semakin kuat, artinya kecepatan lepasnya itu jauh lebih besar daripada kecepatan cahaya. Artinya cahaya pun tidak dapat lolos dari sumber gravitasi, gitu ya. Kalau ada di dalam gravitasi itu, di dalam sumbernya. Dengan demikian, sumber gravitasi yang berbentuk bola itu akan memiliki jari-jari Schwarzschild yang disebut dengan demikian, sumber gravitasi yang berbentuk bola dan memiliki jari-jari Schwarzschild itu disebut sebagai lubang hitam. Karena cahaya pun tidak dapat lolos darinya, sehingga kita nggak bisa mengamati warna atau pancaran dari lubang hitam tersebut. Itulah kenapa dikatakan hitam. Gitu.